bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan, nama saya Siskian Sahari Marpaung. Saya dari kelas 8 Kinestetik 2 reguler. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Mau tahu ceritanya? Yuk lihat video berikut ini. Hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Hijrah Nabi ini dilakukan pada tahun 622 Masehi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sejak awal Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islamnya, tetapi kaum kafir Quraisy terus-menerus melakukan permusuhan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabatnya satu demi satu untuk melakukan hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib masih berada di kota Mekah bersama dengan Nabi. Namun, Nabi belum melakukan hijrah. Mengapa? Karena Nabi Muhammad belum dapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Akan tetapi, kaum kafir Quraisy terus berusaha untuk menghentikan hijrah Nabi Muhammad. Mereka pun bersidang di dalam suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad pada malam itu juga. Sangat mengerikan ya, sangat berat ya perjuangan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Mereka harus dihina, bahkan mau diancam untuk dibunuh. Dan kekejaman ini pun disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 30. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah pada malam itu juga. Maka malaikat Jibril pun berkata, "Muhammad, janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Rasulullah pun berencana untuk berhijrah ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Pada malam harinya, kaum kafir Quraisy pun mengintai dan menjumpai Nabi Muhammad yang sedang tertidur di kasurnya yang sederhana dengan menggunakan selimut hijau yang berasal dari Hadramaut. Mereka pun merasa tenang dan yakin bahwa mereka dapat membunuh Nabi Muhammad pada malam itu juga, tanpa mereka sadari bahwa yang sedang tertidur itu bukanlah Nabi Muhammad, tetapi sahabatnya Nabi Muhammad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi keluar rumah dengan mengambil segenggam pasir dan dilemparkan kepada kaum kafir Quraisy dengan membacakan surah Yasin ayat 9. Dan dengan takdir Allah, mereka pun tertidur tanpa mengetahui Rasulullah telah keluar dari rumahnya. Kemudian Rasulullah pun pergi menuju rumah Abu Bakar dan mengajaknya untuk pergi ke Gua Sur. Pagi harinya, kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad pada Nabi Muhammad melaksanakan sholat subuh. Alangkah mereka terkejutnya saat melihat Ali yang ternyata keluar dari rumah Nabi. Ali pun menolak untuk tidak memberitahu keberadaan Nabi. Kemudian kaum kafir Quraisy pun terus bergegas mencari Nabi ke penghujung Mekah. Nabi dan Abu Bakar pun tinggal di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka pun melewati jalan yang tidak biasa, yang sangat sulit untuk menghindari pengawasan dari kaum kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar pun ditemani oleh 2 orang sebagai penunjuk jalan yang bertugas mengawal 2 ekor unta yang mengangkut Nabi dan sahabatnya yang dicintainya itu. Perjalanan ini sangat berat. Namun dengan penuh keikhlasan, Nabi pun sampai di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ilal laqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.